Assalamualaikum. Senja mulai merayap di Cakrawala ketika Ngadino melangkah pulang dari sawah. Tubuhnya dipenuhi lumpur, wajahnya sedikit letih, namun ada kepuasan dalam rautnya setelah seharian bekerja. Pacul tergantung di pundaknya, sesekali bergoyang mengikuti irama langkah kakinya yang berat. Jalan setapak yang dilaluinya masih berlapis tanah basah akibat hujan semalam, membuatnya harus lebih berhati-hati agar tidak terpeleset. Di kejauhan, samar-samar ia melihat rumah sederhananya, berdiri di antara pepohonan yang mulai merunduk diterpa angin sore. Di depan rumah, Warni, istrinya, telah menunggu bersama Ilham, anak semata wayang mereka yang baru berusia 5 tahun. Bocah itu berdiri dengan kaki kecilnya yang telanjang, matanya berbinar melihat kedatangan sang ayah. Warni tersenyum lembut, seperti biasa, menyambut kepulangan suaminya tanpa keluhan, meski mereka menjalani hidup yang sederhana. Hanya rumah kayu berdinding papan dengan atap genting yang sudah berumur, namun kehangatan keluarga kecil itu membuatnya terasa lebih dari sekadar tempat berteduh. Ngadino meletakkan pacul di sudut rumah, lalu duduk di depan bambu di teras untuk melepaskan lelah. Ia membersihkan tangannya yang masih berlumuran tanah, membilas kaki di tempayan dekat pintu, sebelum akhirnya masuk untuk mandi. Air dingin yang mengguyur tubuhnya seolah menghapus letih yang menempel seharian. Setelah berganti pakaian bersih, ia duduk di lantai beralaskan tikar pandan, bergabung dengan Warni dan Ilham untuk makan malam. Lauk pauk mereka sederhana, sepiring nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi yang menggugah selera. Ilham, dengan tangannya yang kecil, sibuk menyendok nasi ke mulutnya, sesekali berceloteh riang tentang hal-hal yang ia lihat hari ini. Warni tersenyum mendengarkan, sementara Ngadino menyuapkan makanannya perlahan, menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Seusai makan, mereka duduk bersantai, berbincang ringan di ruang utama rumah mereka yang tak begitu luas. Warni menanyakan bagaimana pekerjaan di sawah hari ini, dan Ngadino menjawabnya dengan santai, meski ia tahu upah sebagai buruh tani tidaklah besar. Namun, ia tetap bersyukur. Selama ini, Warni tak pernah mengeluh. Ia menerima hidup mereka apa adanya, percaya bahwa selagi mereka tetap berusaha dan bersama, semua akan baik-baik saja. Ngadino lahir dan besar di desa ini, desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas. Udara selalu sejuk, tanah subur, dan kehidupan berjalan dalam ritme yang tenang. Meski kesederhanaan menjadi bagian dari keseharian mereka, Ngadino selalu merasa damai. Tapi, ia tak pernah tahu bahwa dalam ketenangan desa ini, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk mengubah hidupnya selamanya. Di sisi lain desa, berdiri megah rumah milik Pak Karno, seorang pria kaya raya yang memiliki banyak sawah dan bisnis di sekitar desa. Rumahnya jauh berbeda dari rumah warga lainnya, berdinding kokoh, berlantai keramik mengilap, dan memiliki halaman luas yang dipenuhi tanaman hias mahal. Bahkan, rumah itu memiliki pagar tinggi dari besi hitam dengan gerbang besar yang selalu tertutup rapat, seakan ingin membatasi dirinya dari kehidupan desa yang sederhana. Pak Karno dikenal sebagai dermawan. Ia sering memberikan bantuan sembako kepada warga, membagikan uang kepada mereka yang membutuhkan, bahkan menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada para petani yang kekurangan modal. Warga menghormatinya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai orang baik yang murah hati. Namun, di balik semua kebaikan itu, terselip keganjilan yang sulit dijelaskan. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana kekayaannya berasal. Ia memiliki banyak sawah, tetapi hampir tidak pernah terlihat bekerja di sana. Sementara para petani berpeluh keringat di bawah terik matahari, Pak Karno lebih sering terlihat duduk di beranda rumahnya, menikmati kopi dengan wajah tenang seolah hidupnya tanpa beban. Yang lebih aneh, meskipun ia sering memberi pinjaman atau membagi-bagikan uang, kekayaannya tidak pernah surut. Uang itu seperti tidak ada habisnya, seakan ada sumber tak terlihat yang terus mengalir ke kantongnya. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa sekaya itu tanpa usaha yang nyata. Namun, tak ada yang berani menanyakannya secara langsung. Sikap Pak Karno yang ramah membuat orang segan untuk mencurigainya. Meskipun di balik senyumannya yang murah hati, ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang tersembunyi di balik tembok rumah mewahnya. Malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan hitam di sekitar rumah Pak Karno. Ada yang bersumpah mendengar suara-suara aneh dari dalam rumahnya, suara yang bukan berasal dari manusia. Namun, setiap kali hal itu dibahas, selalu ada saja yang menepisnya sebagai sekadar angin malam atau ilusi semata.
Tidak ada yang tahu pasti rahasia apa yang disimpan Pak Karno. Tetapi bagi mereka yang cukup peka, ada sesuatu yang tidak wajar dalam kekayaannya. Dan kelak, semua itu akan terungkap, dengan cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Kekayaan Pak Karno memang baru seumur jagung. Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, ia hanyalah seorang petani biasa, sama seperti warga lainnya. Tidak ada yang mencurigai apapun saat ia perlahan-lahan mulai membeli tanah, memperluas sawah, dan membangun bisnis kecil di desa. Namun, yang membuat warga heran, dalam waktu singkat ia bisa memiliki kekayaan melimpah tanpa ada perubahan yang signifikan dalam cara ia bekerja. Semua terjadi begitu cepat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat yang menjadi sumber rezekinya. Meski begitu, kehidupan di desa tetap berjalan damai. Tidak pernah ada kejadian besar atau musibah yang mengguncang warga. Mereka hidup rukun, saling membantu, dan menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Anak-anak berlarian di sawah, ibu-ibu menumbuk padi di halaman, sementara para lelaki bekerja keras di ladang mereka. Ketenangan itu seolah menjadi ciri khas desa ini. Sampai suatu hari, kejadian yang tak terduga mengubah segalanya. Sebulan setelahnya, sebuah kabar buruk mengguncang desa. Seorang anak dilaporkan hilang tanpa jejak. Orang tuanya telah mencarinya kemana-mana, ke sungai, ke area persawahan, bahkan bertanya ke rumah teman-temannya. Namun, tak ada seorang pun yang tahu kemana anak itu pergi. Beberapa teman terakhir yang bermain dengannya mengatakan bahwa ia sudah pulang sejak siang tadi. Anehnya, setelah itu, jejaknya seakan menghilang begitu saja. Kabar itu menyebar dengan cepat. Kepala desa segera mengumpulkan warga di balai desa, meminta mereka membantu pencarian. Ngadino, yang mendengar kabar tersebut, segera berpamitan kepada istrinya untuk ikut mencari. Warni mengizinkannya, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ia menggenggam tangan kecil Ilham dengan erat, insting keibuannya berbisik bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ketika malam mulai menjelang, pencarian pun dimulai. Warga berpencar, menyisir setiap sudut desa dengan obor dan senter seadanya. Mereka mencari di setiap gang kecil, di tepi sungai yang mengalir di batas desa, bahkan di kebun-kebun yang jarang dilewati orang. Anehnya, Pak Karno juga turut serta dalam pencarian. Ia membawa lampu petromax, berjalan bersama warga lain, meskipun ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit ditebak, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Waktu terus berlalu, dan malam semakin larut. Hingga pukul 9 malam, pencarian masih belum membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan anak itu. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya keesokan harinya. Warga perlahan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa cemas dan pertanyaan yang menggantung di benak mereka. Kemana perginya anak itu? Sesampainya di rumah, Warni segera menyambut Ngadino dengan wajah penuh kekhawatiran. Bagaimana, Mas? Sudah ketemu? Tanyanya cemas. Ngadino menghela napas panjang. Belum, Buk. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Warni menggigit bibir, matanya melirik Ilham yang sudah tertidur pulas di bel-bel kecil mereka. Mas, aku takut. Jangan-jangan ada yang... Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ngadino mengusap punggung istrinya dengan lembut. Kita hanya bisa berdoa agar anak itu segera ditemukan. Sementara itu, jaga Ilham baik-baik. Jangan biarkan dia main sendirian. Warni mengangguk pelan. Malam itu, meski tubuhnya lelah, Ngadino sulit memejamkan mata. Ada kegelisahan yang mengusik pikirannya, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Di luar sana, angin malam bertiup pelan, membawa bisikan samar yang terasa dingin menusuk. Keesokan harinya, pencarian kembali dilanjutkan. Warga berkumpul lebih awal, membawa obor, senter, dan peralatan lain yang mungkin diperlukan. Kali ini, mereka lebih teliti, menyisir setiap sudut desa dengan lebih cermat. Mereka mengulang pencarian di tempat-tempat yang sudah diperiksa kemarin, takut ada sesuatu yang terlewat. Beberapa warga bahkan turun ke sungai, menyelam ke bagian terdalam untuk memastikan anak itu tidak terjatuh ke sana. Namun, hasilnya tetap nihil, anak itu seolah lenyap di telan bumi. Di tengah pencarian, ayah dari anak yang hilang akhirnya angkat bicara. Dengan suara gemetar,
Ia menceritakan sesuatu yang selama ini disimpannya sendiri. Sebelum hilang, anakku sering berperilaku aneh. Katanya dengan wajah muram. Ia sering melamun sendirian, berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Matanya kosong, seakan tidak sadar dengan sekelilingnya. Dan yang paling membuatku takut setiap malam, ia berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan ekspresi aneh. Seolah sedang melihat sesuatu di luar sana. Tapi saat aku ikut melihat, tidak ada siapa-siapa. Suasana mendadak hening. Beberapa warga saling pandang, sementara yang lain mulai bergidik. Jangan-jangan dia diganggu sesuatu? Bisik seorang ibu dengan suara lirih. Pencarian terus berlanjut hingga hari-hari berikutnya. Beberapa orang tua di desa menyarankan agar mereka meminta bantuan orang pintar atau dukun untuk mencari tahu keberadaan anak itu. Keluarga korban, yang sudah kelelahan dan putus asa, akhirnya setuju. Mereka mendatangi beberapa dukun terkenal di sekitar desa, berharap ada petunjuk tentang di mana anak mereka berada. Namun, semua usaha itu sia-sia. Para dukun yang mereka temui hanya menggelengkan kepala. Saya tidak bisa melihat keberadaannya, kata seorang dukun tua dengan suara berat. Biasanya, kalau seseorang masih hidup atau meninggal dalam keadaan wajar, akan ada jejak energinya. Tapi ini seolah dia ditelan oleh sesuatu yang bukan dari dunia kita. Kata-kata itu membuat bulu kuduk meremang. Hari berganti minggu, dan harapan pun perlahan-lahan memudar. Setelah 7 hari pencarian tanpa hasil, keluarga korban akhirnya pasrah. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian anak mereka, menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar ia sudah meninggal entah di mana. Malam itu, mereka mengadakan yasinan di rumah. Warga desa berkumpul, duduk bersila di ruang tamu sederhana milik keluarga korban. Suara lantunan doa menggema, memenuhi setiap sudut rumah. Lilin-lilin kecil dinyalakan, sementara beberapa orang tua desa membakar dupa untuk menenangkan hati keluarga yang ditinggalkan. Namun, di tengah suasana khusyuk itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Angin malam bertiup pelan, tetapi hawa di dalam rumah justru terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa orang mulai merasa merinding tanpa alasan. Bahkan, seorang ibu yang duduk di dekat pintu sempat melihat bayangan kecil melintas di luar jendela, bayangan seorang anak. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah kejadian itu, desa yang awalnya damai perlahan berubah. Ketenangan yang dulu menyelimuti setiap sudut desa kini berganti dengan kegelisahan. Suasana menjadi mencekam, seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang malam. Warga mulai merasa tidak aman, terutama para orang tua yang memiliki anak kecil. Mereka menjadi lebih protektif, melarang anak-anak mereka bermain terlalu jauh, bahkan ada yang tidak mengizinkan anaknya keluar rumah setelah matahari terbenam. Desas-desus mulai beredar. Beberapa warga percaya bahwa anak yang hilang itu bukan sekadar tersesat, melainkan diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata, makhluk halus atau jin yang menghuni desa. Namun, ada juga bisikan lain yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa kejadian ini bukan sekadar ulah makhluk halus, melainkan perbuatan manusia. Dan nama yang paling sering disebut adalah Pak Karno. Warga mulai membicarakan keanehan-keanehan yang selama ini mereka abaikan. Kekayaannya datang begitu cepat. Bisik seorang lelaki tua di warung kopi. Dulu dia biasa saja, sama seperti kita. Tapi tiba-tiba punya tanah di mana-mana, rumah besar, bisnis berkembang pesat. Dan semua itu terjadi dalam waktu singkat. Iya, sahut yang lain. Namun, tidak semua warga percaya pada tuduhan itu. Masih ada yang membela Pak Karno, menganggapnya sebagai orang baik yang selalu membantu desa. Jangan asal menuduh, kata seorang ibu. Pak Karno sering memberikan sumbangan, membagikan sembako, membantu warga yang kesulitan. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Tapi itu bisa jadi cara untuk menutupi sesuatu. Balas yang lain dengan nada lirih. Siapa yang tahu niat aslinya? Perdebatan itu terus berlanjut, membelah desa menjadi dua kubu, yang mencurigai Pak Karno dan yang membelanya. Namun, di balik semua spekulasi itu, satu hal tetap menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Seorang anak telah hilang, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Malam-malam di desa pun berubah.
Tidak ada lagi suara anak-anak bermain setelah senja. Jalanan desa yang dulu ramai kini sunyi dan gelap. Bahkan suara jangkrik dan burung hantu terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi, menunggu. Dan tanpa disadari, ini baru permulaan dari teror yang lebih besar. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Udara terasa dingin, dan angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang entah dari mana asalnya. Di tengah keheningan desa, muncul seekor kucing hitam pekat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Kucing itu tidak seperti kucing liar biasa, bulunya lebat dan hitam pekat tanpa celah. Matanya tajam berkilat seperti bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Warga mulai memperhatikannya. Setiap malam, kucing itu berjalan menyusuri desa dengan langkah tenang, seakan sedang mengamati sesuatu. Yang membuat bulu kuduk merinding, kucing itu selalu berhenti lama di depan rumah Pak Karno. Ia duduk di sana, diam tanpa suara, hanya menatap rumah megah itu dengan sorot mata tajam. Tidak mengeong, tidak bergerak, hanya dia menatap seakan sedang mengawasi sesuatu di dalamnya. Beberapa warga yang melihat fenomena ini mulai berbisik-bisik. Orang-orang tua di desa percaya bahwa kucing bukanlah hewan biasa. Mungkin ini pertanda. Gumam seorang kakek yang duduk di teras rumahnya, menatap kucing itu dari kejauhan. Dulu, di zaman orang tua kita, jika ada kucing hitam yang datang tanpa asal-usul yang jelas, itu berarti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan anak yang hilang? Bisik seorang ibu dengan wajah khawatir. Atau dengan Pak Karno? Desas-desus mulai menyebar, dan rasa takut makin kuat. Ada yang mengatakan kucing itu adalah jelmaan roh penasaran anak yang hilang, ada juga yang percaya bahwa kucing itu dikirim oleh sesuatu untuk mengawasi Pak Karno. Setelah beberapa malam penuh ketegangan, kucing hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada satupun warga yang melihatnya lagi. Seolah-olah ia datang hanya untuk menyampaikan pesan, lalu pergi entah kemana. Dengan berlalunya waktu, suasana desa perlahan kembali normal. Warga mulai melupakan kejadian itu, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja di sawah, berjualan di pasar, dan berkumpul di warung kopi setiap sore. Kejadian anak hilang memang masih menyisakan luka, tetapi tanpa ada petunjuk baru, mereka terpaksa menerima kenyataan. Ngadino pun kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha tidak terlalu memikirkan kejadian itu, tetapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan tidak enak yang sulit dihilangkan. Ia tetap mengingatkan istrinya untuk selalu mengawasi Ilham, memastikan anaknya tidak pergi jauh dan selalu berada di dalam rumah setelah matahari terbenam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, tepat malam Jumat, Ngadino tidak pulang karena mendapat giliran ronda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, angin berhembus pelan membawa suara-suara samar yang sulit dijelaskan. Setelah selesai berpatroli di sekitar desa, Ngadino berjalan pulang sendirian melewati rumah Pak Karno. Saat melewati rumah besar itu, ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Rumah itu tampak gelap, hanya ada satu lampu redup menyala di teras. Namun, entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela rumah itu. Ngadino menelan ludah. Perasaan tidak nyaman menjalari tubuhnya. Ia mempercepat langkah, mencoba untuk tidak menoleh. Tapi tepat saat ia melewati pagar rumah Pak Karno, ia merasa ada pergerakan di dalam rumah. Samar-samar, ia menangkap bayangan seseorang berdiri di balik jendela lantai 2. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tampak tidak bergerak. Namun, yang membuatnya semakin merinding adalah sorot matanya. 2 titik merah menyala di tengah kegelapan, menatap lurus ke arahnya. Jantung Ngadino berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, hampir berlari menuju rumahnya. Baru kali ini ia merasakan ketakutan yang begitu nyata, seakan sesuatu yang mengerikan sedang mengintai dari dalam rumah Pak Karno. Saat ia sampai di rumah, Warni, istrinya, sudah menunggu di depan pintu. "Kamu kenapa, Mas? Kok wajahmu pucat begitu?" tanya Warni dengan nada cemas. Ngadino menarik napas dalam, berusaha menguasai dirinya. "Gak ada apa-apa. Aku cuma kecapean," katanya,
mencoba menenangkan istrinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Musim panen yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi warga desa justru berubah menjadi mimpi buruk. Hari itu, langit tampak cerah, tetapi suasana desa begitu muram. Padi-padi yang telah mereka rawat berbulan-bulan, yang seharusnya menguning indah siap dipanen, kini hancur. Serangan hama datang bertubi-tubi, belalang, woreng, tikus, bahkan burung-burung yang entah dari mana asalnya tiba-tiba menyerbu sawah mereka. Para petani hanya bisa menatap sawah mereka dengan wajah penuh kepedihan. Batang-batang padi yang tersisa tampak compang-camping, sebagian besar sudah lapuk dan membusuk sebelum sempat dipanen. Mereka mencoba menyelamatkan apa yang masih bisa diambil, memilah satu persatu bulir padi yang masih utuh, tetapi hasilnya sangat sedikit. Tak cukup untuk bertahan hingga musim panen berikutnya. Yang lebih membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa sawah milik Pak Karno tetap hijau subur, tanpa tersentuh sedikit pun oleh hama. Padi-padi di lahannya tumbuh begitu lebat, menguning sempurna, dan hasil panennya melimpah. Seolah-olah seluruh hama hanya menyerang sawah warga dan sengaja menghindari sawahnya. Kabar itu segera menyebar di desa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para petani. Kenapa sawah kita rusak, tapi sawah Pak Karno baik-baik saja? Apa ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu di balik semua ini? Namun, tak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Pak Karno terlalu berpengaruh di desa. Bagi Ngadino, musibah ini berdampak langsung pada hidupnya. Para juragan yang biasanya menyewanya untuk bekerja di sawah kini tak lagi membutuhkan tenaganya. Mereka pun sama-sama mengalami gagal panen, tak ada yang bisa membayar upah buruh tani. Sore itu, saat Ngadino pulang dengan langkah lesu, Warni menyambutnya di depan rumah. Raut wajahnya terlihat khawatir. "Bagaimana, Pak? Sudah dapat pekerjaan?" tanyanya dengan nada cemas. Ngadino menghela napas panjang. "Belum, Bu. Semua juragan di desa ini juga sedang kesulitan. Aku akan coba cari kerja di desa sebelah besok." Warni terdiam, menggigit bibirnya menahan air mata. "Kalau besok masih belum ada pekerjaan, kita besok makan apa, Pak?" Ngadino menatap istrinya dengan berat hati. Ia tahu Warni tidak bermaksud menyalahkannya, tetapi pertanyaan itu seperti pukulan telak baginya. Selama ini, meskipun hidup sederhana, mereka tidak pernah benar-benar kelaparan. Tapi sekarang, saat beras di rumah sudah habis, entah bagaimana mereka harus bertahan. Keesokan harinya, seperti janjinya, Ngadino berangkat ke desa sebelah. Ia berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, berharap ada juragan di sana yang membutuhkan tenaga tambahan. Namun, harapannya pupus ketika jawaban yang ia terima tetap sama. Para petani di desa sebelah juga mengalami gagal panen. Mereka bahkan tak bisa membayar buruh tani. Dengan langkah gontai, ia pulang ke rumah. Warni menyambutnya dengan tatapan penuh harap, tetapi begitu melihat raut wajah suaminya, ia sudah tahu jawabannya. "Sama saja, Bu," kata Ngadino lirih. Warni menunduk, menahan kekecewaannya. Di dapur, persediaan beras benar-benar sudah habis. Satu-satunya makanan yang tersisa hanyalah beberapa batang singkong yang ditanam Ngadino di pekarangan rumah. Dengan berat hati, Ngadino mencabut singkong-singkong itu. Ia membersihkannya, lalu Warni merebusnya di tungku sederhana. Malam itu, mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil, menikmati makan malam seadanya, hanya singkong rebus tanpa lauk. Ilham, yang masih kecil dan belum mengerti kesulitan orang tuanya, tetap makan dengan lahap. Ia bahkan tersenyum dan berkata, "Enak, Bu." Warni membalas senyuman anaknya, tetapi matanya berkaca-kaca. Ngadino hanya bisa menunduk, menyembunyikan kepedihannya. Malam itu, setelah Ilham tertidur, Ngadino duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap. Hatinya begitu sesak. Ia merasa tak berdaya. Melihat anaknya hanya makan singkong tanpa nasi membuat dadanya terasa perih. Namun, ia tahu ia harus kuat. Ia tak boleh menyerah. Tapi di balik tekadnya itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tentang Pak Karno, tentang sawahnya yang tetap subur di saat yang lain hancur, dan tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa desa mereka belakangan ini. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi.
Namun, satu hal yang ia yakini, ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Pagi itu, perut Ngadino masih terasa kosong, tetapi pikirannya lebih berat dibandingkan rasa laparnya. Ia duduk termenung di teras rumah, menatap Ilham yang asyik bermain di halaman meski hanya bertelanjang kaki dan mengenakan baju lusuh. Hatinya teriris melihat anaknya yang masih kecil harus merasakan pahitnya hidup. "Bu, aku akan pergi ke warung sebentar," kata Ngadino akhirnya, bangkit dari duduknya. Warni yang sedang mencuci pakaian menoleh dengan raut wajah cemas. "Mau apa, Pak?" Ngadino menghela napas panjang. "Aku mau mencoba berhutang beras, sekadar untuk makan hari ini." Warni terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Dengan langkah berat, Ngadino berjalan menuju warung di ujung desa. Warung milik Bu Surti adalah satu-satunya tempat yang mungkin bisa membantunya saat ini. Namun, begitu sampai di sana, ia melihat wajah Bu Surti yang tampak lesu. Rak-rak di warung itu hampir kosong. "Bu, maaf mengganggu, saya mau berhutang beras, sedikit saja. Saya janji akan membayarnya nanti saat dapat kerjaan," pinta Ngadino dengan suara lirih. Bu Surti menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. "Maaf, Din. Warung saya juga hampir kehabisan stok. Panen yang gagal ini membuat semua orang kesulitan. Bahkan saya sendiri bingung bagaimana harus kulakan lagi." Jawaban itu membuat hati Ngadino semakin berat. Dengan kepala tertunduk, ia mengucapkan terima kasih dan berbalik pergi. Saat berjalan pulang, ia bertemu dengan tetangganya, Pak Mardi, yang sedang membawa kantong plastik berisi sembako. Melihat wajah murung Ngadino, Pak Mardi bertanya, "Kenapa, Din? Kok lesu begitu?" Ngadino menghela napas. "Aku tadi ke warung, mau berhutang beras. Tapi Bu Surti juga sedang kesulitan." Pak Mardi mengangguk paham. "Aku juga susah, Din. Tapi tadi aku ke rumah Pak Karno. Dia bagi-bagi sembako untuk warga yang kesulitan. Coba kau ke sana, siapa tahu masih kebagian." Mendengar itu, mata Ngadino berbinar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas menuju rumah Pak Karno. Di depan rumah Pak Karno, suasana ramai. Banyak warga yang berdiri mengantre, menunggu giliran untuk menerima bantuan. Ngadino ikut berdiri di barisan, merasa sedikit canggung tetapi juga penuh harapan. Saat tiba gilirannya, Pak Karno tersenyum ramah dan menyerahkan satu karung beras seberat 5 kilogram. "Terima kasih banyak, Pak Karno. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak," ucap Ngadino dengan mata berkaca-kaca. Pak Karno hanya tersenyum. "Jangan sungkan, Din. Aku juga butuh orang untuk mengurus sawahku. Kalau kau mau, besok datang ke sawahku dan mulai bekerja." Ngadino terkejut. Ini bagaikan keberuntungan di tengah kesulitan. Ia mengangguk cepat. "Tentu, Pak. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini." Pak Karno kembali tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dibaca. Saat pulang ke rumah, Warni hampir menangis bahagia melihat Ngadino membawa sekarung beras. Ilham bersorak kegirangan. "Kita bisa makan nasi lagi, Bu," seru bocah kecil itu penuh semangat. Warni segera menanak nasi, dan malam itu mereka makan dengan lahap. Namun, di tengah kebahagiaan itu, hati Ngadino masih dihantui pertanyaan, mengapa hanya Pak Karno yang tetap panen? Dan mengapa hanya sawahnya yang selamat? Pagi itu, langit sedikit mendung, seolah memberi pertanda. Namun, bagi Ngadino, yang terpenting adalah perut keluarganya bisa tetap terisi. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju sawah Pak Karno. Di rumah, Warni melepasnya dengan tatapan penuh harap. "Hati-hati, Pak. Kalau ada yang aneh, jangan ragu untuk pulang," pesan Warni. Ngadino hanya tersenyum kecil, berusaha menenangkan istrinya. "Insya Allah, Bu. Aku hanya ingin bekerja dan mencari nafkah." Sesampainya di sawah, Ngadino terkejut melihat hamparan padi yang menguning dengan suburnya. Berbeda dengan sawah lain yang gagal panen, sawah Pak Karno justru terlihat sehat dan melimpah. Tidak ada bekas serangan hama atau burung. Bahkan, tanahnya terlihat begitu subur dan lembab,
seperti baru saja disiram air yang sangat kaya nutrisi. Beberapa pekerja lain sudah datang lebih dulu. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, seakan ada sesuatu yang membuat mereka enggan bersuara. Ngadino bergabung dengan mereka dan mulai bekerja dengan tekun. Ia mencabut gulma, membersihkan saluran air, dan memanen padi yang sudah siap dipetik. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Saat mencangkul di pinggir sawah, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras di dalam tanah. Ia berhenti sejenak dan berjongkok, mencoba menggali lebih dalam. Saat tanah mulai terbuka, sesuatu yang menyerupai kain hitam lusuh menyembul dari dalam tanah. Ngadino mengernyit. "Apa ini?" gumamnya dalam hati. Namun sebelum ia sempat menariknya keluar, salah satu pekerja lain menepuk pundaknya. "Jangan diutak-atik, Din," bisik lelaki itu dengan nada serius. "Fokus saja bekerja." Ngadino menatapnya bingung, tetapi lelaki itu hanya menggeleng pelan dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Merasa tidak enak, Ngadino menutup kembali tanah itu dan melanjutkan pekerjaannya. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Pak Karno datang ke sawah. Dengan senyum ramah, ia membagikan upah kepada para pekerjanya, termasuk Ngadino. "Terima kasih sudah bekerja hari ini, Din," ujar Pak Karno. Ngadino menerima uang itu dengan kedua tangan dan membungkuk hormat. Saat menghitung jumlahnya, ia menyadari bahwa upahnya sama seperti saat ia bekerja untuk juragan lain. Tidak ada yang aneh atau lebih tinggi dari biasanya. Namun, sebelum ia beranjak pulang, Pak Karno menepuk bahunya. "Besok datang lebih pagi, ya. Ada pekerjaan tambahan." Ngadino mengangguk patuh. "Baik, Pak. Insya Allah saya datang." Ia pulang dengan perasaan lega karena setidaknya hari itu ia mendapat upah yang layak. Namun, di dalam hatinya, masih ada rasa penasaran yang terus mengganggunya. Hari-hari berlalu, dan Ngadino terus bekerja seperti biasa di sawah Pak Karno. Setiap hari, ia mencangkul, membersihkan gulma, dan merawat padi yang tumbuh subur di sawah itu. Tidak ada kejadian aneh selain perasaan tidak nyaman yang sesekali muncul di benaknya. Pak Karno selalu baik kepadanya, bahkan memperlakukannya dengan lebih ramah dibanding pekerja lain. Hal itu sempat membuatnya heran, tetapi ia tidak berpikir terlalu jauh. Baginya, kebaikan Pak Karno adalah berkah di tengah kesulitan hidup yang ia alami. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat dan sawah mulai lengang, para pekerja lain telah pulang satu persatu. Hanya tersisa Ngadino yang masih membereskan peralatan kerja. Saat itulah Pak Karno datang menghampirinya dengan sebuah karung kecil di tangannya. "Ngadino," panggil Pak Karno dengan senyum khasnya. Ngadino segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Karno. "Iya, Pak." Pak Karno lalu menyerahkan upah seperti biasa. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Selain uang, Pak Karno juga memberikan sebuah bungkusan berisi sembako, beras, gula, dan minyak goreng. Ngadino terkejut. Ia menatap bingkisan itu dengan bingung. "Untuk apa ini, Pak?" tanyanya hati-hati. "Kenapa hanya saya sendiri yang diberi? Pekerja lain tidak?" Pak Karno tetap tersenyum. "Saya kasihan sama kamu, Din. Saya tahu hidupmu serba kekurangan. Anggap saja ini bantuan kecil dariku," katanya dengan suara lembut. Ngadino terdiam sejenak. Hatinya berdebar tak menentu. Ada sesuatu yang terasa ganjil, tetapi ia tidak mampu menolak. Kebutuhan keluarganya masih banyak, dan pemberian ini tentu sangat membantu. Tanpa berpikir panjang, Ngadino akhirnya menerima sembako itu dengan penuh rasa syukur. Ia membungkuk dalam-dalam, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Karno. "Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar bersyukur," ujarnya tulus. Pak Karno hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. "Sudah, bawa pulang. Kasihan istrimu dan anak-anakmu." Ngadino berpamitan dan berjalan pulang dengan hati lega. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang sulit ia jelaskan, sebuah kegelisahan yang samar, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai. Sesampainya di rumah, Warni menyambutnya dengan penuh harap.
Ia segera membantu Ngadino membawa sembako ke dalam rumah. "Ini dari mana, Pak?" tanya Warni dengan mata berbinar saat melihat beras, gula, dan minyak yang mereka dapatkan. "Dari Pak Karno," jawab Ngadino sambil duduk melepas lelah. Katanya, "Ini bantuan karena beliau kasihan melihat hidup kita yang susah." Warni tersenyum lega. "Alhamdulillah, Pak Karno memang orang baik." Ngadino mengangguk, tetapi jauh di dalam hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang janggal. Ia tidak tahu apa itu, tetapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Hari-hari berlalu, dan perhatian Pak Karno kepada Ngadino semakin terasa. Tidak hanya memberi sembako sekali, tetapi setiap beberapa hari, ia selalu memberikan sesuatu. Kadang nasi bungkus saat sore tiba, kadang sekantong gula dan kopi, kadang juga lauk pauk yang masih hangat. Ngadino merasa bersyukur sekaligus heran. Ia tahu Pak Karno orang baik, tetapi kenapa hanya dia yang selalu diberi perhatian lebih? Para pekerja lain tidak pernah mendapatkan perlakuan serupa. Namun, karena kebutuhan keluarganya masih banyak, ia tetap menerima semuanya dengan senang hati. Puncaknya, pada suatu sore, Pak Karno memberinya sebuah bungkusan berisi baju kecil. "Ngadino, ini buat Ilham," kata Pak Karno sambil menyerahkan bungkusan itu. "Bajunya masih baru, saya beli khusus untuk anakmu. Semoga dia suka." Ngadino terkejut, tetapi segera tersenyum. "Wah, terima kasih banyak, Pak. Ilham pasti senang sekali." Pak Karno hanya tersenyum ramah. "Tidak usah sungkan, Din. Kamu sudah bekerja dengan baik." Setelah berpamitan, Ngadino pulang dengan hati berbunga-bunga. Sesampainya di rumah, Ilham langsung menyambutnya dengan wajah ceria. "Ayah bawa apa?" tanyanya penuh antusias. Ngadino tersenyum dan menyerahkan bungkusan itu. "Ini nak, baju baru dari Pak Karno buat kamu." Ilham begitu girang. Ia segera membuka bungkusan itu dan mendapati sebuah baju berwarna merah dengan corak unik. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengenakannya. Warni yang melihatnya awalnya ikut tersenyum, tetapi senyum itu perlahan memudar. Ada sesuatu yang mengusik hatinya. "Pak, kenapa Pak Karno terus memberi kita sesuatu?" tanya Warni pelan saat Ilham sibuk bercermin dan berlari-lari kecil dengan baju barunya. Ngadino menghela napas. "Mungkin karena dia kasihan sama kita. Lagi pula, tidak ada salahnya menerima kebaikan, kan?" Warni menggigit bibir. Hatinya mulai diliputi kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. "Pak, aku takut. Kebaikan sebesar ini, jangan-jangan ada maksud di baliknya." Ngadino terdiam. Kata-kata istrinya seperti menusuk ke dalam pikirannya. Namun, ia segera menggelengkan kepala, mencoba menepis firasat buruk yang mulai merayapi hatinya. "Tidak usah berpikiran macam-macam, Warni. Pak Karno itu orang baik," ucapnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi, di lubuk hatinya yang paling dalam, entah mengapa, ia merasa seperti sedang terjerat dalam sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang perlahan tapi pasti mulai mengikat kehidupannya. Malam itu, Ngadino duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kopi hitam yang masih mengepul dan sebatang rokok yang membara di ujung jemarinya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit gelap tanpa bintang menambah suasana sunyi di desa. Tiba-tiba, tatapannya terpaku pada sosok kucing hitam yang muncul dari kegelapan. Kucing itu sudah lama menghilang dan kini muncul kembali ke desa. Ngadino memperhatikan kucing itu. Matanya tajam menatap balik ke arahnya, seolah hendak memberi isyarat. Bulunya yang hitam pekat terlihat berkilat di bawah temaram lampu teras. Namun, Ngadino tidak berpikir macam-macam. Baginya, itu hanyalah kucing liar yang kebetulan lewat. Beberapa saat kemudian, kucing itu berbalik dan pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Ngadino menghela napas, lalu masuk ke dalam rumah dan beranjak tidur. Keesokan paginya, saat Ngadino pergi ke sawah, desanya mulai dihebohkan dengan kabar tentang kucing hitam itu. Beberapa warga mengaku melihatnya berjalan perlahan melewati rumah-rumah, lalu berhenti cukup lama di depan rumah Pak Karno, mengawasi rumah tersebut dengan tatapan tajam. Warga yang percaya akan tanda-tanda mistis mulai berbisik-bisik.
Mereka beranggapan bahwa kemunculan kucing hitam itu bukan kebetulan, melainkan pertanda akan ada bahaya besar yang mengancam desa mereka. Istri Ngadino, Warni, mendengar kabar itu dari para tetangga. Ketika suaminya pulang dari sawah sore itu, Warni langsung menceritakan apa yang ia dengar. "Pak," katanya, "kucing hitam itu pertanda buruk. Warga melihat dia diam di depan rumah Pak Karno cukup lama," ucap Warni dengan nada khawatir. Ngadino terdiam sejenak. Ia memang melihat sendiri kucing itu tadi malam, tetapi ia tak ingin membuat istrinya semakin cemas. "Kita tidak tahu pasti, Warni. Tapi tetaplah waspada, terutama jaga Ilham baik-baik," kata Ngadino sambil menatap istrinya dalam-dalam. Warni mengangguk, meskipun hatinya masih diselimuti kecemasan. Malam itu, saat semua orang di rumah sudah bersiap tidur, tiba-tiba suara nyaring terdengar dari luar rumah. "Meong! Meong!" Suara itu datang dari depan rumah mereka. Ngadino yang sudah terlelap tiba-tiba terbangun dengan firasat tidak enak. Ia segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat membuka pintu, kucing hitam itu kembali muncul. Berdiri di depan rumahnya dengan mata yang menyala dalam kegelapan. "Meong!" Suara kucing itu terdengar seperti panggilan, seperti mencoba memberi peringatan. Kucing itu menggesekkan tubuhnya ke tanah, lalu menatap Ngadino seakan menyuruhnya mengikuti. Tapi Ngadino masih belum menyadari maksud kucing itu. Ia hanya menghela napas dan kembali masuk ke dalam rumah. Malam itu, ia tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, Ngadino mengalami mimpi yang mengerikan. Ia melihat anaknya, Ilham, berdiri sendirian di tengah kegelapan. Tiba-tiba, sosok besar muncul dari balik bayangan. Makhluk itu tinggi besar dengan tubuh berwarna hijau, mata merah menyala, dan rambutnya berantakan seperti tak pernah disisir. Ilham berteriak, tetapi suaranya seakan tenggelam dalam kekosongan. Sosok mengerikan itu meraih Ilham dan membawanya pergi. Ngadino berlari, mengejar dengan sekuat tenaga. Namun, semakin ia berlari, semakin jauh sosok itu membawa anaknya ke dalam kegelapan. "Ilham! Ilham!" Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ngadino terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajah dan tubuhnya. Dadanya berdegup kencang. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Ada sesuatu yang sedang mengintai. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi perlahan semakin mendekat. Keesokan harinya, Ngadino bangun lebih awal seperti biasa untuk bersiap pergi ke sawah. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda di rumahnya pagi itu. Ilham, anak sematawayangnya, yang biasanya berlari-lari kecil di halaman atau membantu ibunya di dapur, pagi itu hanya duduk diam di sudut ruangan. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Ngadino memperhatikan Ilham dengan dahi berkerut. "Ilham, kenapa diam saja, Nak? Sakit?" tanyanya sambil menyentuh kening anaknya, mencoba memastikan apakah suhu tubuhnya normal. Ilham menggeleng perlahan, tetapi tetap tidak berkata apa-apa. Warni, istrinya, yang sedang menyiapkan sarapan, ikut memperhatikan anak mereka. "Mungkin dia masih mengantuk, Pak. Semalam dia gelisah, seperti susah tidur," ucap Warni mencoba menenangkan. Ngadino menghela napas. Meskipun hatinya terasa ganjil, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia pun berangkat ke sawah seperti biasa. Sejak hari itu, Ilham mulai berubah. Biasanya, ia adalah anak yang ceria dan aktif. Namun, kini ia lebih sering berdiam diri, duduk termenung di sudut rumah, atau menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Terkadang, Warni memergoki anaknya berbicara sendiri. "Ibu," dia memanggilku. Warni yang mendengar ucapan itu terkejut. "Siapa, Nak?" tanyanya lembut. Ilham menoleh ke arah ibunya dan menggeleng. "Gak tahu, tapi suaranya ada di luar sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah jendela. Sore itu, saat Ngadino pulang dari sawah, Warni segera menceritakan perubahan aneh yang terjadi pada Ilham. "Pak, Ilham tadi bilang ada yang memanggilnya dari luar," ujar Warni dengan nada cemas.
Ngadino menatap anaknya yang saat itu masih duduk di dekat jendela. Ilham, siapa yang memanggilmu? Tanyanya dengan suara lembut. Anaknya menoleh sebentar, lalu kembali menatap keluar. Gak tahu, Pak, tapi suaranya ada di sini. Ngadino mencoba tersenyum. Mungkin cuma imajinasimu, Nak. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Namun, jauh di dalam hatinya, Ngadino merasakan sesuatu yang janggal. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan mimpi buruknya semalam? Atau, ada sesuatu yang sedang mengincar anaknya? Malam itu, langit tampak bersih tanpa awan yang menghalangi bulan purnama. Sinar bulan menerangi desa kecil itu dengan cahaya pucat yang terasa ganjil. Di rumah Ngadino, ia dan istrinya telah terlelap dalam tidur yang terasa lebih dalam dari biasanya, seperti ada yang menidurkan mereka dengan paksa. Hembusan angin yang masuk melalui celah dinding rumah membawa bau busuk yang menusuk, namun mereka tak menyadarinya. Di luar rumah, kucing hitam itu berdiri diam, ekornya menegang, bulu di tubuhnya berdiri, dan matanya menatap ke arah rumah Pak Karno. Sesekali, ia mengeram, seakan memperingatkan sesuatu yang akan segera terjadi. Sementara itu, di rumah Pak Karno, suasana terasa lebih mencekam. Di halaman depan, pria parubaya itu berdiri di tengah lingkaran yang telah digambar dengan arang hitam. Tangannya menggenggam mangkuk berisi air kembang yang telah dicampur dengan darah ayam hitam. Matanya terpejam, bibirnya bergerak mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Bau anyir bercampur dengan aroma bunga melati memenuhi udara. Saat ritual mencapai puncaknya, Pak Karno perlahan menuangkan air kembang itu ke tanah, persis di depan rumahnya. Angin berhembus lebih kencang, dedaunan berjatuhan, dan suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sudut pekarangan, sesosok bayangan gelap mulai muncul dari dalam tanah, merayap dan membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Buto Ijo telah datang. Namun, sosok itu tak langsung muncul dalam wujud aslinya. Ia hanya bisa dilihat oleh anak-anak yang telah ditandai. Dan Ilham adalah anak yang telah ditandai oleh Pak Karno. Setelah ritual selesai, Buto Ijo berbalik dan mulai melangkah dengan cepat menuju rumah Ngadino. Langkahnya tak bersuara, seperti angin hitam yang meluncur tanpa hambatan. Di rumah Ngadino, Ilham yang tadinya tertidur, tiba-tiba membuka matanya. Matanya kosong. Ia bangkit perlahan dari tempat tidurnya dan menoleh ke arah jendela. Dari balik jendela, terlihat sesosok bayangan tinggi besar berdiri di luar rumahnya. Dari luar, Buto Ijo menatapnya dengan mata merah menyala. Matanya kosong tanpa nyawa, gerakannya kaku seperti seseorang yang tengah dikendalikan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Pelan tapi pasti, kakinya melangkah tanpa suara, tanpa kesadaran, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya keluar dari rumah. Pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, seakan memberi jalan bagi bocah itu untuk pergi. Langkahnya teratur, seolah telah diarahkan menuju suatu tempat yang telah ditentukan. Di luar rumah, di sudut gelap halaman, sesosok makhluk tinggi besar berdiri. Sosok itu bertubuh hijau, dengan mata merah menyala dan taring panjang menjulur dari mulutnya yang lebar. Itulah Buto Ijo, jin pesugihan yang selama ini dipelihara oleh Pak Karno. Dengan suara menggeram rendah, ia mengawal Ilham berjalan menuju rumah tuannya. Saat bocah itu melangkah keluar dari pekarangan rumahnya, tiba-tiba angin kencang bertiup, menerbangkan dedaunan kering dan membuat jendela rumah Ngadino terbuka dengan suara keras. Suara itu membangunkan Ngadino dan istrinya, Warni. Warni yang setengah sadar menoleh ke jendela, bulu kuduknya langsung berdiri saat melihat jendela kamar yang seharusnya terkunci kini terbuka lebar. Gorden putihnya berkibar liar seperti ada sesuatu yang menerobos masuk. Ngadino segera bangun dengan perasaan tidak enak. Ada apa ini? Gumamnya sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Warni yang merasa gelisah langsung beranjak menuju kamar Ilham. Namun, begitu ia membuka pintu, matanya membelalak lebar. Tempat tidur Ilham kosong. Mas! Ilham tidak ada di kamarnya. Teriak Warni panik. Ngadino segera berlari menghampiri istrinya. Melihat tempat tidur yang kosong, jantungnya langsung berdegup kencang. Ilham! Ilham, kamu di mana? Panggilnya sambil mengitari kamar. Namun, tidak ada jawaban. Tatapan Ngadino beralih ke pintu depan yang ternyata sudah terbuka.
Hawa dingin merayap ke dalam rumah mereka, membuat suasana semakin mencekam. Ilham keluar dari rumah, tapi bagaimana caranya? Kita mengunci semua pintu tadi, kan? Gumam Warni dengan suara bergetar. Ngadino tidak membuang waktu. Dengan langkah cepat, ia keluar rumah, mencari anaknya di sekitar pekarangan. Sementara itu, Ilham telah tiba di rumah Pak Karno. Di belakang rumah, di bawah pohon besar yang tanpa angker, telah disiapkan sesajen lengkap, nasi kuning, kepala ayam, bunga-bunga, dan dupa yang masih mengepulkan asap putih ke langit. Pak Karno berdiri di sana dengan wajah serius, bibirnya bergerak melafalkan mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Ia menatap Ilham yang berdiri kaku di depannya, mata bocah itu masih kosong, seperti telah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, Buto Ijo berdiri di dekat sesajen, tubuhnya menjulang besar dengan tatapan mengerikan. Bagus, anak ini akan menjadi tumbal yang sempurna. Gumam Pak Karno, senyum liciknya tersungging. Namun, di sisi lain desa, ada satu makhluk yang menyadari bahaya yang mengancam Ilham. Seekor kucing hitam muncul dari balik bayangan, matanya yang berwarna kuning menyala menatap tajam ke arah rumah Ngadino. Dengan lincah, kucing itu berlari menuju Ngadino dan Warni yang masih panik mencari Ilham. Ia mengeluarkan suara meong yang panjang, lalu menggigit celana Ngadino dan menariknya dengan paksa. Ngadino mengernyit heran. Kucing ini kenapa? Warni juga bingung. Namun, kucing itu terus mengerang dan menarik celana Ngadino semakin keras. Tiba-tiba, Ngadino merasa ada yang aneh. Hatinya berdebar kencang. Warni, aku rasa kucing ini ingin menunjukkan sesuatu. Warni menatap suaminya. Tanpa berpikir panjang, Ngadino akhirnya mengikuti langkah kucing itu. Mereka berdua berjalan cepat melewati gang-gang kecil di desa, menuju rumah Pak Karno. Saat tiba di depan pagar, kucing itu kembali menggeram dan mencakar celana Ngadino seolah menyuruhnya untuk segera masuk. Namun, Ngadino dan Warni masih ragu. Rumah Pak Karno selalu dipenuhi aura mistis, dan mereka tidak ingin sembarangan menerobos masuk. Warni, panggil warga. Aku akan masuk. Bisik Ngadino tegas. Warni mengangguk cepat, lalu berlari kembali ke kampung untuk membangunkan warga. Ngadino pun membuka pagar perlahan, mengikuti kucing hitam itu yang kini berjalan menuju bagian belakang rumah. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengintip dari balik tembok. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir dingin. Di sana, Ilham berdiri di depan sesajen, diapit oleh Pak Karno dan Buto Ijo yang mengerikan. Matanya langsung dipenuhi kemarahan. Pak Karno, apa yang kau lakukan dengan anakku? Bentaknya keras. Pak Karno terkejut, wajahnya langsung pucat. Bagaimana kau bisa tahu? Ia melirik kucing hitam yang berdiri di samping Ngadino. Kucing ini? Jadi kucing inilah yang menggagalkan rencanaku? Geramnya. Mengetahui rencananya telah terbongkar, Pak Karno langsung memberi perintah kepada Buto Ijo. Hancurkan mereka. Buto Ijo meraung, lalu berlari cepat ke arah Ngadino dengan cakarnya yang besar terangkat tinggi. Ngadino hanya bisa memejamkan mata, pasrah akan nasibnya. Namun, tiba-tiba, kucing hitam itu melompat ke arah Buto Ijo dan menyerangnya dengan cakarnya yang tajam. Buto Ijo mengerang kesakitan, tubuhnya tergores luka dalam. Makhluk hijau itu marah, mencoba mencengkeram kucing itu, tetapi dengan lincah, kucing itu menghindar dan terus menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Ngadino terkejut. Kucing itu bukan kucing biasa. Ia memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Pertarungan sengit pun terjadi di malam yang mencekam itu. Buto Ijo mengaum keras, tubuh besarnya berguncang saat cakaran tajam kucing hitam itu merobek kulitnya. Darah hitam pekat menetes dari luka-lukanya, membuat tanah di bawahnya berasap tipis seperti terbakar. Buto Ijo mengayunkan tangannya yang besar, mencoba menebas kucing hitam yang melompat lincah di sekelilingnya. Namun, kucing itu bukanlah kucing biasa. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindari setiap serangan Buto Ijo dan terus menyerang balik, mencakar wajah dan tubuh raksasa hijau itu. Pak Karno yang melihat kejadian itu semakin panik. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur dari dahinya. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melawan Buto Ijoku. Teriaknya.
Ngadino yang masih berdiri di tempatnya menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia tak pernah menyangka bahwa kucing hitam yang selama ini berada di desanya adalah pelindung yang memiliki kekuatan luar biasa. Sementara itu, Ilham mulai sadar dari pengaruh hipnotis. Tubuhnya yang tadi kaku kini mulai gemetar. Matanya berkedip beberapa kali sebelum kesadarannya sepenuhnya kembali. Ia melihat ke arah ayahnya dan langsung berlari menghampirinya. "Ayah!" serunya sambil memeluk Ngadino erat. Ngadino mengelus kepala Ilham dengan penuh haru. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah di sini." Tiba-tiba, suara pekikan nyaring terdengar. Ngadino menoleh dan melihat buto ijo terhuyung mundur. Tubuhnya dipenuhi luka cakaran, dan kini, kucing hitam itu berdiri gagah di depannya. Ekornya berkibas dengan sorot mata tajam. Buto ijo yang kesakitan meraung marah. Tidak mungkin. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh buto ijo mulai bergetar hebat, seperti ada kekuatan yang menariknya. Kabut hitam mulai keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang berputar-putar di sekelilingnya. Pak Karno mundur ketakutan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Jangan pergi. Aku masih membutuhkanmu," jeritnya. Namun, buto ijo tidak bisa lagi bertahan. Dengan jeritan menggelegar, tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang kemudian menghilang di udara. Pak Karno jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia kehilangan pesugihannya, kekuatan yang selama ini ia andalkan untuk mempertahankan kekayaannya. Dan saat itu juga, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki warga yang berbondong-bondong datang. Mereka membawa obor, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Warni berlari di depan mereka, napasnya tersengal. "Itu Pak Karno. Dia yang menculik Ilham," serunya. Warga yang melihat ke belakang rumah Pak Karno langsung terkejut. Mereka melihat sesajen yang masih tersusun rapi, serta Ilham yang tengah dipeluk ayahnya. Seorang warga berteriak. "Jadi benar, selama ini kau yang melakukan pesugihan, Pak Karno?" Pak Karno tidak menjawab. Tubuhnya gemetar, keringat mengalir deras di wajahnya. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Namun, sebelum warga sempat menangkapnya, kucing hitam itu kembali bertingkah aneh. Ia berjalan perlahan menuju salah satu sudut halaman belakang, lalu mulai mencakar-cakar tanah dengan ganas. Ngadino yang melihatnya langsung merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana. "Mari kita gali tempat ini," katanya. Beberapa warga segera mengambil cangkul dan mulai menggali. Butuh waktu beberapa menit sebelum akhirnya, sesuatu yang mengerikan muncul dari dalam tanah. Tulang belulang seorang anak kecil. Semua warga yang menyaksikannya terdiam. Seorang ibu langsung menjerit histeris saat melihat baju kecil yang masih tersisa di antara tulang belulang itu. Itu anakku. Ini baju yang dipakai anakku sebelum dia hilang dulu." Tangisnya pecah. Semua warga yang sebelumnya masih ragu, kini benar-benar yakin bahwa Pak Karno telah melakukan kejahatan besar. Jadi, selama ini anak-anak yang hilang di desa kita adalah tumbal pesugihan Pak Karno? Mata mereka beralih ke pria tua itu dengan penuh kebencian. Pak Karno hanya bisa mundur perlahan. Tunggu, ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya ingin. Namun, ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai mengejang. Matanya melotot, wajahnya menegang seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dengan keras. Ia megap-megap, mencoba bernapas, namun seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Tubuhnya mulai membiru, seperti diracun dari dalam. Ia jatuh tersungkur ke tanah. Napasnya tersengal-sengal, sebelum akhirnya tubuhnya berhenti bergerak. Semua warga mundur ketakutan. Perlahan, tubuh Pak Karno membusuk dengan cepat, seperti mayat yang sudah lama dikubur. Bau busuk menyebar di udara, membuat semua orang menutup hidung. Warga saling berpandangan, ngeri dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, kucing hitam itu masih berdiri di tempatnya. Matanya menatap tubuh Pak Karno yang membusuk dengan tajam, sebelum akhirnya ia berbalik dan berjalan pergi ke dalam gelapnya malam. Ngadino memeluk Ilham dengan erat. Warni juga ikut menangis bahagia,
bersyukur karena anak mereka berhasil selamat dari nasib mengerikan. Seorang warga berkata, "Kita harus segera menguburkan tulang belulang anak yang ditemukan ini dengan layak, dan membersihkan desa dari pengaruh jahat." Semua orang mengangguk. Malam itu, meski dihantui oleh kejadian mengerikan, desa mereka akhirnya terbebas dari kejahatan yang selama ini tersembunyi. Namun, satu pertanyaan masih tersisa di benak Ngadino. Siapakah sebenarnya kucing hitam itu? Dan dari mana ia mendapatkan kekuatan luar biasa untuk mengalahkan Buto Ijo? Mungkin, ia bukan sekadar kucing biasa. Matahari mulai terbit di ufuk timur. Sinarnya menyapu lembut hamparan sawah dan rumah-rumah di desa. Setelah malam yang penuh teror, pagi ini terasa berbeda. Udara lebih segar, angin bertiup sejuk, dan suara burung berkicau riang seolah membawa kabar baik bagi seluruh desa. Sejak kematian Pak Karno dan hilangnya Buto Ijo, perubahan besar terjadi. Warga desa yang sebelumnya dihantui ketakutan mulai merasakan kedamaian yang telah lama menghilang. Mereka tidak lagi khawatir akan kehilangan anak-anak mereka, tidak lagi dihantui rasa takut akan kekuatan gelap yang bersembunyi di desa mereka. Tanah yang kembali subur. Hal yang paling mengejutkan terjadi di sawah dan ladang warga. Tanah yang sebelumnya terasa tandus dan sulit ditanami, perlahan kembali subur. Padi yang tadinya layu kini mulai menghijau dengan suburnya. Pohon-pohon yang hampir mati mulai bersemi kembali, dan hasil panen warga meningkat pesat. Seorang petani tua berjongkok di sawahnya, menggenggam segenggam tanah hitam yang terasa lebih lembut dan bernutrisi. Ia mengusap matanya yang basah. Alhamdulillah, tanah kita kembali diberkahi. Warga mulai berbisik-bisik bahwa kehancuran pesugihan Buto Ijo bukan hanya membebaskan mereka dari kegelapan, tetapi juga mengangkat kutukan yang selama ini menekan kehidupan mereka. Tidak hanya sawah yang kembali subur, kehidupan di desa pun berubah drastis. Warga yang sebelumnya hidup dalam kecemasan kini lebih ceria. Mereka saling bertegur sapa dengan senyuman, anak-anak kembali bermain di halaman rumah tanpa rasa takut, dan suasana desa menjadi lebih hangat. Di malam hari, mereka yang dahulu takut keluar rumah kini duduk di beranda, menikmati angin malam yang tidak lagi membawa aura menyeramkan. Ngadino dan Warni, yang telah melalui malam paling mencekam dalam hidup mereka, kini lebih bersyukur dari sebelumnya. Ilham, yang nyaris menjadi korban, kini tumbuh lebih kuat. Bocah itu tidak lagi mudah takut, tetapi tetap waspada. Namun, satu hal yang membuat Ngadino dan beberapa warga penasaran, kucing hitam yang telah menyelamatkan mereka. Sejak malam itu, kucing misterius tersebut tidak pernah terlihat lagi di desa. Beberapa warga mencoba mencarinya, tetapi jejaknya benar-benar menghilang. Seorang kakek tua di desa berkata sambil mengelus janggutnya. Mungkin dia bukan kucing biasa. Mungkin dia adalah utusan dari Yang Maha Kuasa untuk menolong kita. Ngadino hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia percaya bahwa kucing itu adalah pelindung desa, dan ketika tugasnya telah selesai, ia memilih untuk pergi. Dengan berjalannya waktu, kisah tentang Pak Karno dan Buto Ijo menjadi legenda di desa itu. Warga menyimpannya sebagai pelajaran, bahwa keserakahan dan jalan pintas menuju kekayaan selalu membawa kehancuran. Dan desa itu pun kembali hidup dalam kedamaian, dengan tanah yang subur dan warga yang lebih bersyukur. Namun, di malam-malam tertentu, jika seseorang cukup jeli, mereka mungkin masih bisa melihat sepasang mata tajam berwarna kuning bersinar di kegelapan, seolah memastikan bahwa desa itu tetap aman. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka videonya, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru.